Halo Sobat Badminton seluruh tanah air Indonesia. Apa kabar teman-teman semua? Senang saya Jaya Sport kembali hadir ke dalam dunia YouTube, dunia bulu tangkis atau dunia badminton. Sanjay Sport ada karena Anda ada. Di bulan puasa atau di bulan jelang Idul Fitri ini, Yonex mengeluarkan produk terbaru untuk teman-teman nikmati dan sekaligus bisa menjadi oleh-oleh teman-teman ya pulang kampung. Apa itu? Jadi Astrock 88 generasi ketiga. Ini raket di tangan saya ada, kebetulan saya yang pegang ini 5. Di sini ada Play Tour Game Pro. Namun di Sanjay seperti itu lengkap dengan keseluruhan varian. Namun yang saya pegang cuma 5 ya teman-teman. Nanti kita jelasin apa saja perbedaan kelima Astrock generasi ketiga ini. Sebelum lanjut kita bahas daripada Astrock 88 terbaru ini, jangan lupa teman-teman di subscribe, di like, di share. Kenapa Yonex mengeluarkan generasi by generasi tentang Astrock 88? Nah, sebelumnya saya mau tanya kepada teman-teman, apakah generasi sebelum ini teman-teman ada yang memiliki Astrock 88? Dan apa kekurangan dan kelebihannya? Kalau di situs daripada Yonex, ini disebut generasi ketiga. Namun sebelumnya itu, kalau keseluruhan daripada Astrock itu sudah 5 generasi. Teman-teman, di sini saya pertama jelasin ya teman-teman, sebelum kita bahas formulanya. Setiap raket di Astrock 88 generasi ketiga ini, ada perbedaan setiap masing-masing seri. Nah, salah satu contohnya adalah contoh game. Gamenya itu ada 2. Pro-nya juga ada 2. Dan turnya juga ada 2. Kecuali play. Play itu tunggal dia 1. Nah, Sanjay Sport akan memberitahukan secara detail agar teman-teman nggak salah pilih ya. Kita bahas formulanya ya teman-teman. Teman-teman yang pertama sekali kita perkenalkan adalah Astrock 88. Yang generasi terbarunya adalah yang Play. Ini yang Play, yang saya pegang yang pertama sekali adalah Play. Jika membeli produk daripada Astrock 88 Play ini, dipastikan nih di bagian handle atau pegangan raket ini ada hologram daripada Yonex sendiri, dia itu kayak mengkilap gitu ya. Ini menandakan bahwa keaslian produk. Ada logo PBSI. Terus di sini ada tulisan 4U G5, tambah lagi ada maksimum tensionnya 28 lbs. Dan yang Play ini Yonex mengeluarkan dengan made in China. Jika teman-teman itu memiliki pemain-pemain cepat ya, pemain-pemain cepat kayak drive begitu, yang pemain kadang-kadang kan teman-teman itu suka banget pemain-pemain yang tengah-tengah ke depan tapi main drive gitu. Nah, ini saya bilang cocok sekali karena di sebelumnya juga Sanjay Sport telah mengulas salah satu produk Nano Flare ya. Nano Flare Play. Play itu tidak akan jauh daripada Play yang Astrock 88 ini. Ya. Ini untuk tipe Play-nya yang disebut ada 5U-nya itu ataupun handle sendiri. Ini ada pegangan begini. Pegangan raket ini kayu ya. Jadi kalau kita pegang begini, kalau di 6U-nya dia lebih kecil lagi. Tapi kalau yang di 5U-nya dia lebih tebal daripada yang 6U-nya ya. Ini yang game. Kalau game ini diproduksi made in Taiwan. Jelas. Kenapa dia lebih mahal dibanding yang Play? Saya jelaskan semua produk Yonex yang memiliki satu seri tapi beberapa varian, antara lain Play Game Tour Pro itu masing-masing dibedakan oleh negaranya, Cina, Taiwan, Jepang. Sementara untuk game sama turnya itu diproduksi di Taiwan. Kalau kita bandingkan secara real ya,
warna hampir sama, benar-benar mirip, hanya ada hitam kombinasi Tosca ya, kombinasi Tosca silver, tapi dia itu sangat mirip. Hanya membedakan adalah tulisan ada di frame raket ini. Ini jumlah grometnya sama, nggak ada yang berbeda, mulai dari play sampai ke tour sama, 76 holes segitu. Kenapa bisa berubah? Karena setiap formula di dalam raket antara play, game, tour, pro itu berbeda-beda. Bahannya sama, cuman dicampur dengan kualitas yang berbeda-beda, sehingga dia ada lebih harga tinggi. Itu ya teman-teman. Jadi kadang-kadang teman-teman sama-sama Astrock gitu, tapi kok jauh berbeda harganya. Ya betul, karena diformulasikan produk itu dengan desain atau bahan-bahan yang berbeda-beda, meski warna yang sama. Tapi untuk pemakaiannya, untuk kategori pemakaiannya, untuk yang ini ya teman-teman, ini jangan disamakan tipe karakter pemainnya ya teman-teman. Karena di sini tuh ada perbedaan formula, sehingga kombinasi daripada stick ataupun raket ini berbeda dengan yang playnya. Perbedaan antara kedua raket ini sama-sama made in Taiwan ini. Nah, teman-teman boleh cek. Nah, di sini juga ada sama-sama punya hologram yang sama. Tidak ada perbedaan, semua kalau lisensi original daripada Yonex itu pasti punya hologram yang nyala ya, yang nyala. Dia itu nyala. Jadi kalau nggak nyala itu palsu. Ininya nyala hologramnya, terus ada logo PBSI-nya yang resmi, bukan yang tidak resmi ya teman-teman. Senja Sport tidak pernah menjual barang KW. Nah, terus warna gak sangat-sangat mirip. Sama-sama punya gromet 76 juga. Terus untuk kategori seperti apa dong dipakai antara game sama tour? Gini ya teman-teman, saya jelasin. Di seri terbaru daripada Astrock ini, kembali saya informasikan, dia memiliki varian yang banyak. Contoh, game sama turnya dia ada memiliki dua varian, S sama D. Perbedaannya adalah untuk kategori D-nya itu dipastikan adalah dominan yang pemain smash atau pemain belakang. Sedangkan yang S-nya itu dominan pemakai yang setengah ke depan. Kenapa bisa seperti itu? Yes, karena begini, beban atau berat daripada raket ini dia buat kode S, buat kode D-nya untuk membedakan karakter manusia atau pemainnya sendiri. Di D-nya itu memiliki beban yang head happy begitu, jadi dia agak berat ke belakang sehingga akan membantu teman-teman waktu saat menggunakan raket itu. Sementara kalau pemain depan, setengah ke depan, S-nya itu sangat membantu kecepatan untuk main-main net begitu. Jadi teman-teman jangan salah pilih nih antara tour S atau tour D, atau sebaliknya juga sama game S atau game D-nya gitu. Ini pro-nya lagi yang paling menantang ya teman-teman, ini menantang banget. Kalau kita pegang, ini yang pro yang saya pegang ya teman-teman. Pro ini sama-sama punya hologram juga. Ini hologram, ini dari Yonex, terus ada lagi dari PBSI. Oke, boleh teman-teman cek, boleh teman-teman lihat. Kalau kurang jelas di video, boleh diminta kepada admin kami untuk gambar atau foto realnya ya teman-teman. Nah, di sini juga ada sama semua seperti sebelumnya. Di sini ada tulisan, kalau kita lihat nih, ini ada di sini ada tulisan seri daripada raket ini. Terus, nah, untuk membedakan yang pro ini, dia ada keunikan antara S dengan D-nya. Sedangkan yang D-nya
dia membuat handle atau pegangan yang berwarna putih. Ini warna putih. Sedangkan yang S-nya dia membuat handle yang warna hitam. Nah, kalau kita pegang, ini perbedaannya teman-teman. Secara real ya, secara faktanya, kalau kita pegang yang hitam itu jauh lebih kecil dibanding kita pegang yang putih ini, ya. Sama-sama dengan karakter pemain yang seperti di game turnya tadi. Jadi ada yang S-nya itu khusus dominan tengah ke depan, yang D-nya itu tengah ke belakang. Jadi kalau teman-teman yang nonton video ini, kenapa ya ada karakter raket yang memang diformulasikan seperti itu dari sekian merek atau brand raket? Begini teman-teman ya, aku juga sering mengalami hal-hal yang seperti itu, dan di lapangan aku sering ditanya orang, kenapa? Gini, pemain depan atau setengah ke depan bukan berarti orang tersebut tidak pernah ke belakang atau sebaliknya. Akan tetapi di sini saya, supaya teman-teman tidak salah pilih dengan raket ini, saya kasih tahu. Jadi kalau yang disebut dengan pemain setengah ke depan, begitu pindah haluan menjadi di belakang, raket yang digunakan adalah raket yang bertipe kategori, katakan seperti contoh Astor 88S. Kalau mukul sampai mentok 3 kali, keempat kalinya membuang energi karena memaksakan diri. Karena raket ini tidak ada bantuan untuk itu, tidak ada. Masih punya tenaga 3 kali, oke, keempat kalinya habis, energinya sangat-sangat berkurang. Sementara kalau kategori pemain karakter, pemain belakang, dia itu orang mau pukul berapa kali dia masih sanggup. Karena energinya ada, terus begitu energinya habis atau berkurang, dia dibantu sama raket ini. Dibantunya kenapa? Karena raket ini memang didesain atau diproduksi dengan formula tipikal pemain belakang. Keseluruhan, formula raket ini terbuat dari karbon grafit seperti biasa. Yonex itu juga mempunyai bahan untuk raket itu adalah karbon grafit. Semua dari framenya, sapnya juga akan berbeda-beda teman-teman. Sehingga yang saya sebut tadi, pemain-pemain depan itu sapnya juga dibeda-bedain. Pemain belakang itu sapnya dibedain untuk membantu kategori pemainnya sendiri ya. Nah, kalau M4U itu berkisaran di 83 sampai 84 gram. Nah, sedangkan yang di 3U-nya itu mendominasi hampir ya kurang lebih 86 hingga 88 gram. Itu kalau secara formula yang kita cari di situs Yonex-nya sendiri. Seperti yang teman-teman lihat di layar ini, foto yang dari ini kita ambil dari Yonex ya. Jadi di sini ada sebuah foto, ada yang bertulisan Astor 88S, Astor 88D. Di sini telah ditandai di bagian lapangan itu, boleh teman-teman lihat ya, di gambar ini ada ditandai yang berwarna hijau. S-nya itu mendominasi pemain setengah ke depan. Benar yang saya bilang bahwa raket ini tidak cocok untuk dimainkan oleh pemain belakang. Untuk kategori Astor 88S, sesuai anjuran daripada Yonex, dianjurkan untuk pemain setengah ke depan. Nah, sementara dianjurkan untuk Astor 88D ini dianjurkan pemain belakang. Nah, boleh teman-teman lihat di kode 88 ini ditandai dengan warna orange ya, warna orange. Nah, boleh di sini boleh teman-teman cek. Ini foto bukan kami yang moto, bukan scientist foto yang moto, melainkan ini kami ambil dari laman resminya Yonex. Dari keseluruhan Astor 88 generasi 3 yang disebut Yonex ini generasi ketiga ya. Selain Pro-nya itu sudah 5 generasi ya teman-teman. Saya simpulkan perbedaan daripada generasi-generasi sebelumnya sampai generasi ini
bukan cuman warnanya yang baru, akan tetapi ada ya teman-teman. Saya kenapa sangat tertarik memberitahukan ataupun review barang ini kepada teman-teman. Tadi di awal saya tanya, teman-teman ada yang memiliki Astrok generasi sebelum generasi ini? Ya. Oke, teman-teman boleh lihat nih, di bagian atasnya semua sama. Warnanya nggak ada yang dibedakan satu pun. Dia memiliki alat bantu pengaman agar rakit ini ketika disenar berapa kali pun tidak jebol. Beda ya, ada di generasi sebelumnya tapi nggak tahu di generasi berapanya. Di bagian framenya yang bagian teman-teman boleh lihat ini ya, yang dibedakan sama sekali, yang sangat-sangat terlihat memang jauh berbeda itu yang Pro ya, karena memang dia memang asli, memang diproduksi kalangan-kalangan pemain menengah ke atas ya teman-teman. Untuk mengetahui cara pembelian dan cara mengetahui keseluruhan secara spek, secara harga, secara real fotonya, boleh teman-teman kunjungi Sanjay Spot di link yang kita buat. Ada di Shopee, Lazada, Bukalapak, Tokopedia, atau Sanjay Spot memiliki toko offline ya, yaitu di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Nah, di generasi Astrok yang ketiga ini menjawab karakter Anda sendiri. Oke, teman-teman. Demikian teman-teman penjelasan Sanjay Spot tentang rakit Astrok 88 generasi ketiga ini. Apabila ada informasi atau komentar teman-teman dan ingin request barang-barang yang kita review, silahkan tulis di kolom komentar. Kembali saya anjurkan di subscribe, di like, di share yang sebanyak-banyaknya agar mengembangkan channel Sanjay Spot ini. Terima kasih teman-teman semua yang sudah nonton video ini. Salam olahraga, salam badminton. Sanjay Spot, selamat Hari Idul Fitri. Thank you, bye-bye.